Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu online GKI Agus Salim. Ada Kak Ruby di sini yang akan memimpin adik-adik semua dalam liturgi pada sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kakak mau sapa dulu ya adik-adik semua yang sudah hadir. Pertama, mana nih suaranya kelas 1? Mana tepuk tangannya? Hore! Mana suaranya kelas 2? Wah, banyak sekali. Mana suaranya kelas 3? Halo, kelas 3. Wow, luar biasa. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan walaupun di rumah aja. Sekarang walaupun kita di rumah aja, ya adik-adik tetap harus semangat memuji Tuhan bersama mama dan papa di rumah, ataupun bersama kakak, ataupun bersama adik. Sekarang kakak mau mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo, hap bangkit berdiri semua. Kita mau menyanyi hari ini ku rasa bahagia. Gimana adik-adik? Masih semangat kan? Masih tetap berdiri, jangan duduk dulu. Wah, senang sekali adik-adik kita masih dapat memuji Tuhan bersama-sama walaupun secara online. Yuk, saatnya kita lipat tangan, kita mau berdoa memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami dalam mengadakan sekolah minggu online ini. Tuhan berkati dan pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami cerita hari ini. Bapa, berkati kami juga untuk tetap semangat dalam menyanyi dan memuji dan memuji Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk membaca Alkitab, mendengarkan cerita, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Dan kakak mau tanya, siapa yang sudah siap untuk membaca Alkitab? Siapa yang siap mendengarkan cerita? Oke,
Sepertinya semuanya sudah siap ya mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, kita mau menyanyikan dulu satu lagu, yaitu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman hari ini, kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Cerita firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang dua orang murid Tuhan Yesus yang berani berkata benar. Siapa aja sih? Yang pertama, Petrus, dan yang kedua, Yohanes. Hari ini, kakak akan bercerita mengenai murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4-25. Suatu hari, Filipus mendapatkan tugas untuk pergi ke kota Samaria. Tugas yang dilakukan Filipus ini sangat besar, yaitu memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Adik-adik, Filipus dikaruniai Roh Kudus oleh Allah, sehingga ia diberikan kemampuan untuk mengajar dan melakukan banyak keajaiban. Dengan kuasa dari Allah, Filipus dapat mengusir roh jahat dan membuat orang yang lumpuh dapat berjalan. Orang-orang yang mendengar perkataan Filipus dan melihat keajaiban yang dilakukannya menjadi sangat takjub dan terpesona. Mereka menjadi percaya kepada Yesus saat mengetahui bahwa kekuatan Filipus berasal dari Yesus Kristus. Bukan hanya menjadi percaya, tetapi mereka juga memberi diri untuk dibaptis, termasuk Simon, seorang yang memiliki ilmu sihir. Ia pun menjadi percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Suatu hari, Filipus sangat senang karena dua sahabatnya, Petrus dan Yohanes, datang untuk mengunjunginya. Di sana,
mereka berdoa untuk orang-orang Samaria yang percaya dan menerima Yesus. Mereka berdoa agar Roh Kudus boleh ada dalam hati mereka. Adik-adik, saat Petrus dan Yohanes meletakkan tangan ke atas orang Samaria yang percaya, maka orang tersebut akan menerima Roh Allah. Simon yang melihat kejadian itu merasa iri. Simon juga ingin memiliki kekuatan yang sama dengan Petrus dan Yohanes. Kemudian, Simon menghampiri Petrus dan Yohanes dengan membawa uang. Simon berkata, "Berilah kepadaku kuasa itu juga, sehingga apabila tanganku diletakkan kepada siapa saja, orang tersebut akan menerima Roh Allah." Mendengar perkataan Simon, Petrus menjadi sangat marah karena pemberian Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Petrus pun berkata, "Kamu tidak punya hak untuk ikut dalam pekerjaan kami, sebab hatimu tidak tulus terhadap Allah. Tinggalkanlah maksudmu yang jahat itu, dan mintalah agar Tuhan mengampunimu, sebab kamu penuh dengan iri hati." Mendengar perkataan Petrus, Simon pun berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Tolonglah minta kepada Tuhan supaya tidak satu pun dari yang kamu katakan terjadi kepadaku." Adik-adik, Simon pun tersadar. Ia mau bertobat dan menyesali kesalahan yang diperbuatnya. Adik-adik sama seperti Petrus, Yohanes, dan Filipus yang memberitakan firman Tuhan di Samaria, kita sebagai anak sekolah minggu juga bisa loh memberitakan firman Tuhan. Dengan adik-adik menjadi anak yang taat dan sayang papa mama, itu juga sudah bentuk dari pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya membantu papa mama. Adik-adik merapikan mainan adik-adik setelah bermain. Adik-adik juga bisa mengambilkan air minum untuk papa dan mama. Bukan hanya itu adik-adik, kita juga bisa mulai dengan saling mendoakan. Kita berdoa untuk orang lain. Jadi saat adik-adik berdoa, adik-adik jangan lupa ya, doain papa, mama, kakak, adik, opa, oma, dan orang-orang di sekitar adik-adik. Oh iya adik-adik, di masa pandemi ini kita dihimbau pemerintah untuk di rumah aja agar terhindar dari virus. Jadi kalau misalnya adik-adik disuruh mama bersih-bersih, disuruh mama cuci-cuci, nggak boleh main keluar, adik-adik harus taat dan dengar-dengaran ya. Adik-adik jangan marah sama papa mama, karena mereka sayang sama adik-adik. Oh iya, satu lagi, nanti saat adik-adik berdoa, jangan lupa ya doain saudara-saudara kita yang sedang sakit, supaya mereka bisa sehat kembali. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bikin aktivitas. Mau tahu nggak aktivitasnya apa aja? Yuk, langsung aja kita bikin aktivitasnya. Nah, jadi hari ini kita mau bikin aktivitasnya namanya pohon buah Roh Kudus. Alat-alat yang kita butuhkan adalah kertas HVS, gunting, penghapus, pensil, dan spidol warna-warni. Untuk langkah pertama, adik-adik bisa gambar pohon. Oh iya, gambar pohonnya yang besar ya adik-adik. Pakai pensil dulu. Nanti kalau udah, adik-adik bisa tebelin pakai spidol warna coklat untuk bagian batangnya dan warna hijau untuk bagian daun-daunnya. Nanti setelah selesai, adik-adik bisa gambar buah-buahan. Oh ya, buah-buahnya ada 9 ya adik-adik. Dan adik-adik juga bisa gambar buah-buahnya yang lain. Gak harus seperti kakak yang bikin. Di sini kakak bikin gambar buah stroberi, apel, jeruk, pir, semangka, alpukat, pisang, anggur, dan nanas. Jangan lupa diwarnain ya adik-adik. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik bisa tulis nih buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan,
penguasaan diri, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan kesetiaan. Nah, kakak udah punya gambar lain nih adik-adik. Sekarang kakak mau gunting gambar untuk kakak bikin. Diguntingnya kotak-kotak ya adik-adik. Nah, kalau udah, jangan lupa siapin lem kertas. Habis itu adik-adik bisa tempel gambar buah-buahnya tadi di pohon yang sudah adik-adik bikin di awal. Nanti kalau sudah, jangan lupa ya adik-adik dikasih nama dan kelas adik-adik. Habis itu dikirim deh. Nah, adik-adik udah jadi nih hasil aktivitas hari ini. Oh iya, nanti kalau udah berhasil dibikin, jangan lupa adik-adik ya bilang ke mama sama papanya untuk kirim ke grup yang ada di WhatsApp untuk menunjukkan hasil aktivitas adik-adik hari ini. Oke? Nah, bagaimana adik-adik setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, terus melakukan aktivitas? Kakak mau tanya, siapa saja tokoh yang diceritakan tadi oleh kakak sekolah minggu? Ada yang bisa tebak nama bapak siapa? Dari hurufnya dari F. Huruf F? Ya betul, Bapak Filipus. Siapa lagi tokoh selanjutnya? Ada 2 orang rasul Tuhan, hurufnya huruf P dan huruf Y. Ayo, siapa lagi? Kakak kasih waktu 1 menit. Ayo, ada yang bisa untuk menjawab? Coba buka lagi Alkitabnya. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang menjawab? Pak Petrus? Ya, betul sekali, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Luar biasa. Kemudian ada satu tokoh lagi yang berubah dari jahat menjadi pengikut Tuhan, yaitu Bapak siapa namanya? Bapak Simon. Iya, betul sekali, Bapak Simon. Nah, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah aktivitas, kita sudah mengetahui cerita-cerita Tuhan hari ini, yaitu pengikut Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi, kita mau berjanji, kita mau menjadi pengikut Tuhan dan pelayan Tuhan yang setia. Kita menyanyi, I have decided to follow Jesus. Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No, no. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya, adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu online kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, untuk kasih sayang Tuhan Yesus kepada kami semua. Walaupun kami di rumah, Tuhan tetap menjaga kami, terhindarkan kami dari segala penyakit. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara kami, agar negara kami bisa bangkit kembali dari wabah penyakit ini ya Tuhan.
Tuhan pimpin dan berkati para pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan berkati mereka agar bisa sembuh dan kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati kami semua Tuhan yang rindu untuk kembali beraktivitas, untuk kembali bersekolah, untuk kembali sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan guru-guru kami. Tuhan pimpin kami agar wabah penyakit ini bisa hilang dari Indonesia ataupun dari dunia. Tuhan pimpin dan berkati para tenaga medis ya Tuhan, dokter, suster, dan tenaga-tenaga medis lainnya di rumah sakit. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik dan melayani mereka yang sakit. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berserah. Amin. Halo, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih adik-adik masih tetap semangat dalam sekolah minggu online. Sampai jumpa lagi di kelas masing-masing. Kakak juga kangen nih sama adik-adik, mau ketemu adik-adik semua. Jangan lupa tetap di rumah, cuci tangan yang bersih, dan juga pakai sarung tangan kalau keluar ke rumah, dan juga jangan lupa pakai masker. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.